Aku buat malu suamiku dan maduku yang diam-diam sekongkol mengincar harta warisan dari ayahku. Namaku Zerelia, perempuan cerdas yang selama ini dianggap lemah oleh suami dan maduku sendiri. Tanpa sepengetahuanku, mereka berdua diam-diam bersekongkol, menyusun rencana licik untuk menguasai harta warisan dari ayahku yang sedang sakit. Mereka pikir aku hanyalah istri polos yang bisa dibohongi. Tapi mereka salah besar. Aku mulai menyusun strategi diam-diam, mengumpulkan bukti, dan menyusun kejutan yang membuat mereka kapok dan mati kutu di depan seluruh keluarga besarku. Rencana mereka terbongkar habis-habisan, harga diri mereka tercabik, dan kepercayaan keluarga pun sepenuhnya kembali padaku. Karma datang lebih cepat dari yang mereka kira. Ini bukan hanya tentang harta, tapi harga diri seorang istri yang selama ini diremehkan. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka jalan ceritanya. Komen pendapatmu tentang kelicikan suami dan madu seperti ini. Subscribe channel ini untuk cerita menarik dan penuh plot twist lainnya. Aku Zerelia, dan ini adalah kisahku yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Zerelia Ardhana, perempuan yang dibesarkan dalam keluarga terpandang dan penuh kasih. Ayahku, Pak Ardhana, adalah seorang pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Sementara ibuku, almarhumah Bu Melina, adalah sosok ibu rumah tangga penuh kelembutan yang selalu mengajarkan aku untuk menjadi perempuan kuat dan bermartabat. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam limpahan cinta dan pendidikan terbaik. Aku tumbuh menjadi perempuan yang mandiri, lembut tapi tegas. Meski hidup dalam kemewahan, aku tak pernah menggantungkan segalanya pada harta. Aku bekerja sebagai desainer interior, menjalani passionku, dan tidak pernah mengemis cinta, termasuk dari suamiku sendiri. Ya, aku menikah dengan Reno Adiprana, lelaki yang awalnya terlihat sederhana, penuh cinta, dan perhatian. Kami menikah tanpa paksaan, hanya karena cinta. Kupikir, ini kisah cinta biasa yang akan berakhir bahagia. Tapi ternyata, aku hanya perempuan yang dijadikan jembatan emas oleh suamiku untuk bisa mencicipi hidup bergelimang harta. 3 tahun setelah menikah, Reno mulai berubah. Perhatian yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Ucapan lembutnya kini hanya tersisa sindiran. Bahkan tanpa aku tahu, dia diam-diam menikah lagi dengan perempuan yang tak kusangka. Maduku, wanita yang pernah kubantu dari titik nol, kini ikut menjilat luka yang sama. Mereka tak tahu, Zerelia yang mereka kira lemah, tak akan tinggal diam. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku baru saja pulang dari kantor, membawa desain interior baru yang kutunjukkan pada ayah. Sejak ibu meninggal, aku memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah keluarga. Ayah sakit-sakitan, dan aku tak ingin beliau merasa sendiri. Reno, seperti biasa, tak menunjukkan minat apapun. Ayah suka desain yang kamu buat, Li, kata Pak Ardhana lembut sambil tersenyum, duduk di kursi goyang kesayangannya di teras belakang rumah. Ibu pasti bangga melihat kamu sekarang. Aku tersenyum, menahan air mata. Setiap kali ayah menyebut ibu, rasanya hatiku ngilu. Tapi aku belajar menyembunyikannya. Karena aku tahu, luka yang kupendam belum seberapa dibanding apa yang akan kutemukan dalam waktu dekat. Reno akhir-akhir ini sering pulang larut malam. Alasannya klasik, kerjaan menumpuk, klien banyak, harus lembur. Tapi firasatku, yang tak pernah salah, mengatakan hal lain. Aku mulai menyusun teka-teki. Jam tangannya pernah tertinggal di mobil, dan di balik jok mobilnya, aku menemukan lipstik merah tua, warna yang tak pernah kupakai. Aromanya masih melekat, menyengat. Reno, ini lipstik siapa? Tanyaku malam itu dengan tenang, saat dia baru saja mandi.
Dia terlihat kaget, tapi berusaha bersikap santai. Oh itu, mungkin ketinggalan teman kantor pas nebeng kemarin. Gak penting, kamu jangan overthinking, Lee. Aku diam. Tidak ingin memperpanjang perdebatan. Tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Seminggu berlalu. Aku memutuskan mencari tahu lebih dalam. Dengan bantuan sopir lama ayah, Pak Karta, aku minta diam-diam diantar mengikuti Reno saat dia pamit keluar kota untuk meeting. Aku mengenakan kacamata hitam dan masker, berpura-pura menjadi seseorang yang bukan aku. Ternyata, bukan kota lain yang dia tuju, tapi sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dari balik jendela, aku melihatnya. Reno, suamiku, sedang makan malam bersama seorang wanita. Mesra, tertawa. Sang wanita sesekali menyuapi Reno dengan manja. Dan yang membuatku hampir menggigit bibirku sendiri adalah, aku mengenal wanita itu. Namanya Vella, sahabatku dulu saat kuliah. Perempuan yang pernah tinggal beberapa bulan di rumahku saat dia kesulitan biaya hidup. Aku yang membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan sekarang, dia maduku. Istri kedua Reno. Tanpa sepatah kata pun padaku. Aku pulang ke rumah malam itu dengan dada sesak. Tapi aku tidak menangis. Tidak menjerit. Tidak mengamuk. Aku hanya duduk di sisi tempat tidur, menatap cermin. Zerelia, bisikku pada bayanganku sendiri. Kalau mereka main kotor, kamu harus lebih licik. Ini bukan saatnya diam. Keesokan harinya, aku mulai membuka folder demi folder keuangan keluarga. Ternyata benar dugaanku, Reno sudah mulai ikut campur dalam beberapa keputusan penting perusahaan milik ayah. Ia mencoba memengaruhi ayah secara perlahan. Bahkan beberapa aset telah diam-diam dialihkan atas nama Vella, perempuan itu. Tapi ada satu hal yang tak mereka tahu. Warisan ayah tidak akan jatuh ke tangan mereka begitu saja. Ayah sudah memberiku kepercayaan sejak lama. Semua dokumen legal sudah atas namaku, termasuk harta yang mereka incar. Dan mulai hari itu, aku menyusun langkah balas dendamku satu demi satu. Sejak malam itu, malam ketika aku melihat dengan mataku sendiri pengkhianatan Reno dan Vella, aku tidak lagi menjadi Zerelia yang sama. Aku adalah seorang istri yang dikhianati, sahabat yang dilukai, dan anak perempuan satu-satunya dari seorang ayah yang mereka incar hartanya. Tapi yang tak mereka tahu, aku juga pewaris utama kekuatan dan akal ayahku. Pagi itu, aku memasuki ruang kerja ayah dengan setumpuk berkas. Ayah tahu Reno dan Vella berniat merebut semuanya. Ucapku pelan. Pak Ardhana menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Ayah sudah lama mencium gelagatnya. Tapi ayah ingin lihat seberapa jauh mereka akan berjalan. Aku menatap ayah, dan untuk pertama kalinya kami sepakat, sudah waktunya mereka diberi pelajaran. Ayah, izinkan aku mengatur semuanya, kataku penuh tekad. Dan sejak saat itu, permainan dimulai. Langkah pertamaku adalah mengalihkan seluruh aset dan dokumen perusahaan ke akun pribadi khusus atas namaku, atas restu ayah. Termasuk rumah, saham, dan aset tabungan yang selama ini dikelola bersama. Aku punya kuasa hukum. Aku punya kekuatan penuh. Dan Reno? Dia masih sibuk berpura-pura menjadi suami baik yang setia. Malamnya, Reno pulang dengan wajah sok lelah. Sayang, aku butuh modal untuk perluasan proyek ayah. Bisa kamu bantu transfer 2 miliar rupiah dari akun perusahaan? Katanya sok sopan, bahkan memanggilku, sayang, dengan senyum palsunya. Aku tersenyum manis. Boleh, tapi semua proposal, nota, dan pengajuan harus resmi. Aku gak bisa sembarangan. Ren, kita harus profesional. Wajahnya langsung berubah. Gugup. Tapi dia berusaha menyembunyikannya. Ya tentu. Aku siapkan nanti.
Dan saat dia keluar kamar, aku langsung mengirimkan semua rekaman CCTV, dokumen, dan bukti transfer tersembunyi yang ia lakukan bersama Vella ke email pengacara keluargaku. Langkah kedua, aku membuat acara makan malam keluarga besar, lengkap dengan seluruh pihak. Ayah, om dan tanteku, sepupu-sepupu, bahkan beberapa kolega ayah. Aku menyusun acara itu dengan elegan. Dekorasi mewah, menu istimewa, dan suasana hangat, seolah tak ada badai yang akan datang. Reno berdiri di sampingku malam itu dengan senyum pura-puranya. Vella juga hadir, berpura-pura sebagai rekan bisnis Reno. Aku hampir tertawa melihat cara mereka menyembunyikan hubungan mereka yang menjijikan. Saat semua orang sudah makan dan tertawa, aku berdiri. Ayah, ucapku memulai. Sebelum acara ini selesai, ada satu pengumuman penting yang ingin aku sampaikan kepada keluarga. Semua mata memandangku. Sebagai satu-satunya anak ayah, aku ingin mengklarifikasi mengenai aset dan warisan yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak. Reno terlihat tegang. Vella menunduk. Aku membuka laptop, menyambungkan ke layar besar. Satu persatu rekaman mulai diputar. Video pertama, Reno dan Vella sedang berbicara di rumah sewaan mereka, merencanakan bagaimana caranya mengalihkan dokumen atas nama Vella. Video kedua, bukti transaksi transfer perusahaan atas nama Vella, padahal Vella tidak punya jabatan apapun di perusahaan. Video ketiga, potongan audio Reno yang mengatakan, Zerelia terlalu polos. Gampang banget dikibulin. Semua orang terdiam. Wajah Reno pucat pasi. Vella bahkan tidak bisa mengangkat wajahnya. Aku tersenyum tenang. Semuanya, inilah dua orang yang diam-diam ingin merebut harta keluarga kami. Suamiku sendiri dan sahabatku yang kuanggap seperti saudara. Tapi jangan khawatir. Semua aset sudah aman. Semua surat sudah di tangan hukum. Dan mereka hanya akan dikenang sebagai pengkhianat. Pak Ardhana berdiri. Dengan tegas ia berkata, mulai hari ini, Reno resmi dikeluarkan dari seluruh urusan perusahaan. Dan untuk wanita bernama Vella, dilarang mendekati keluarga kami lagi. Wajah-wajah di sekelilingku memandangku kagum. Seorang perempuan yang selama ini dianggap lembut, ternyata menyimpan peluru mematikan untuk mereka yang mengkhianatinya. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidur dengan tenang. Karena aku tahu, permainan belum selesai. Tapi kali ini, aku yang pegang kendali. Sejak malam itu, Reno dan Vella seakan menghilang dari radar. Nomor mereka tak lagi aktif. Dan alamat rumah sewaan tempat mereka biasa bertemu pun kosong. Tapi aku tahu, itu bukan tanda mereka menyerah. Bagi orang serakus mereka, diam berarti merencanakan serangan berikutnya. Ayah menyarankanku untuk berhati-hati, bahkan menambahkan satu pengawal pribadi untuk menjagaku diam-diam. Namun aku sudah jauh lebih siap dari sebelumnya. 2 minggu kemudian, seorang pria dari bank keluarga datang ke rumah menemui ayah dan aku. Ia membawa dokumen pengajuan kredit atas nama Reno, dengan jaminan saham perusahaan. Yang mengejutkan, Reno mengajukan pinjaman itu menggunakan dokumen palsu, mengatasnamakan aku sebagai pemberi kuasa. Aku tertawa saat melihat tanda tangan palsu di dokumen. Kasar sekali pemalsuannya, komentarku, mengangkat alis. Pak Ardhana marah besar. Anak itu benar-benar tak tahu malu. Sudah diusir, masih berani menggerogoti nama keluarga. Aku tidak marah. Aku malah semakin tenang. Karena ini memberiku satu celah untuk menggiring mereka ke jebakan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku membuat undangan formal dengan kop surat perusahaan. Aku seolah ingin mengadakan rapat konsolidasi saham dan mengundang para pemegang saham kecil dan pihak-pihak eksternal yang dulu sempat diajak kerjasama oleh Reno, termasuk Reno dan Vella. Benar saja, tak butuh lama.
Vela menghubungiku menggunakan nomor tak dikenal. Zerelia, kita bisa bicara baik-baik enggak? Aku tahu kamu kecewa, tapi aku dan Reno sebenarnya, kami hanya bingung. Kami merasa tidak dihargai di perusahaan. Makanya kami coba jalan sendiri. Aku menahan tawa. Betapa cepat mereka mengubah nada suara ketika keadaan tidak berpihak. Tentu, Vel, datang saja ke acara rapat nanti. Disitulah kita bisa jelaskan semua. Balasku datar. Hari H tiba. Ruang rapat besar di lantai atas gedung perusahaan penuh. Ada investor, media internal, dan beberapa pengacara. Reno datang dengan setelan rapi, meski wajahnya tampak tegang. Vela berjalan di belakangnya, mencoba terlihat anggun, tapi sepatu hak tingginya nyaris membuatnya tersandung. Aku membuka pertemuan. Saya Zerelia Ardhana, putri dari pendiri perusahaan ini. Hari ini, kami ingin menunjukkan komitmen kami terhadap keterbukaan dan transparansi. Slide presentasi pertama, laporan keuangan terbaru. Slide kedua, bukti penggelapan dana oleh Reno, lengkap dengan tanda tangan palsu. Slide ketiga, rekaman Vela yang menawarkan saham, bocoran, kepada pihak luar, menjual nama keluarga kami. Investor bergumam, beberapa menggeleng kecewa. Tapi aku belum selesai. Slide keempat, dokumen laporan kepolisian dan surat penahanan sementara dari kejaksaan, hasil dari laporan resmi yang aku buat seminggu lalu, dengan semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Bapak dan Ibu sekalian, ucapku tenang. Mulai hari ini, Reno dan Vela akan diproses secara hukum atas penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Semua tindakan ini telah merugikan nama baik perusahaan kami dan keluarga besar kami. Reno melompat dari kursinya. Zerelia, kamu gila. Ini jebakan. Aku hanya menatapnya. Senyum sinis di bibirku. Tidak. Reno, ini bukan jebakan. Ini konsekuensi. Vela mencoba membela diri, tapi pihak keamanan sudah datang dan menggiring mereka keluar ruangan. Kamera media internal terus merekam. Hari itu, mereka bukan hanya kehilangan muka, tapi juga kehilangan segalanya. Sore harinya, berita tentang pemalsuan dan penggelapan oleh pasangan gelap Reno dan Vela tersebar luas di media sosial. Judul-judul seperti, menantu konglomerat ditahan atas kasus penggelapan saham. Sahabat jadi pelakor, kini berakhir di balik jeruji. Membuatku tersenyum puas. Bukan karena mereka menderita, tapi karena aku berhasil mempertahankan kehormatan keluarga yang mereka injak-injak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan dimulai, aku duduk di beranda bersama ayah, menikmati teh hangat. Zerelia, kata ayah sambil menepuk tanganku. Kamu bukan hanya anak ayah, tapi kamu penjaga nama besar keluarga kita. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tahu, ini baru awal dari babak baru kehidupanku. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan sangat cepat. Reno dan Vela menjadi bulan-bulanan media. Kasus mereka menjadi viral di berbagai platform sosial. Wajah mereka terpampang di televisi, diiringi narasi pengkhianatan, kerakusan, dan kegagalan. Sedangkan aku justru mendapatkan simpati luas. Banyak orang, terutama wanita, mengirimkan pesan dukungan. Mereka melihatku bukan hanya sebagai pewaris keluarga Ardhana, tapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Aku mulai sibuk dengan berbagai proyek sosial. Salah satunya adalah membentuk komunitas bernama Perempuan Bangkit, wadah bagi para istri dan wanita yang pernah mengalami pengkhianatan atau penindasan. Aku turun langsung, mendengar kisah mereka, berbicara di seminar, dan bahkan menulis buku kecil yang berjudul Tidak Hancur, Tapi Tangguh. Ayahku, Pak Ardhana, mendukung penuh.
Bahkan ia memberikan satu gedung khusus sebagai kantor dan pusat kegiatan komunitas ini. Ini bentuk lain dari warisan, Zerelia. Warisan nilai, ucapnya suatu malam. Aku tersenyum. Terima kasih. Yah, warisan yang paling aku jaga bukan harta, tapi harga diri. Namun, dunia ini tidak akan berhenti menguji kita. Suatu sore yang cerah, aku mendapat pesan dari asisten kantor bahwa seseorang bernama Reno datang dan ingin menemuiku. Aku menatap layar ponselku lama, sebelum akhirnya berkata, "Suruh dia tunggu di ruang tamu depan. Aku akan datang." Aku mengenakan setelan putih gading yang elegan. Riasanku minimalis tapi memancarkan wibawa. Langkahku mantap menuju ruang tamu. Dan di sana, duduklah Reno. Wajahnya kusut, tubuhnya lebih kurus, dan tidak ada lagi arogansi di matanya. "Zerelia," suaranya serak. Aku duduk perlahan di hadapannya, menatap langsung ke matanya. "Ada yang bisa aku bantu?" Ia menarik napas panjang. Aku ingin minta maaf. Aku salah. Aku dibutakan ambisi, dibutakan oleh Vela. Tapi percayalah, aku benar-benar kehilangan segalanya sekarang, termasuk kamu. Aku tersenyum tipis. Lucu. Dulu, aku yang kehilangan segalanya karena kamu. Tapi aku memilih untuk tidak menyalahkan dunia. Aku bangkit. Sekarang kamu kehilangan segalanya. Tapi kamu malah kembali ke orang yang kamu sakiti. Apa kamu kira aku akan luluh? Reno menunduk. Aku nggak minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku berdiri. Penyesalanmu tidak berarti bagiku, Reno, karena luka yang kamu beri sudah kuubah jadi mahkota. Dan orang yang sudah memakai mahkota tidak akan pernah menoleh ke lumpur yang pernah menjatuhkannya. Reno terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku berjalan keluar dari ruangan, meninggalkannya tanpa menoleh. Itu bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Beberapa bulan berlalu. Reno dan Vela menjalani proses hukum, dan akhirnya dijatuhi hukuman percobaan serta denda yang besar. Mereka harus membayar semua kerugian, dan nama mereka tercoret dari daftar bisnis nasional. Sementara itu, aku mendapat banyak tawaran dari pengusaha sukses, beberapa di antaranya bahkan melamarku. Tapi aku belum membuka hatiku, karena aku masih mencintai diriku yang sedang bersinar. Aku memilih membesarkan yayasan, memperluas perusahaan, dan memperjuangkan suara perempuan. Suatu malam di pesta penghargaan bisnis nasional, aku menerima piala sebagai wanita inspiratif tahun ini. Di atas panggung, aku berdiri anggun, mengenakan gaun malam hitam dengan detail emas. Sorotan lampu menerpa wajahku. Di hadapan ratusan tamu undangan, aku berkata, "Dulu, aku dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Tapi aku memilih untuk tidak hancur. Karena aku tahu, perempuan bukan untuk dipijak. Perempuan diciptakan untuk berdiri sejajar. Dan hari ini, aku ingin bilang, terima kasih untuk semua luka, karena tanpanya, aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku." Tepuk tangan bergemuruh. Air mata haru jatuh dari mata ayah di barisan depan. Aku tersenyum bangga. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain, tapi untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku sudah menang. Senja di teras rumah terasa berbeda sejak hidupku kembali tenang. Langit seperti mengamini keteguhanku. Angin sore membelai rambutku yang tergerai, dan secangkir teh melengkapi damainya suasana. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah utama kediaman keluarga Ardhana. Seorang pria tinggi dengan jas abu-abu turun dari dalamnya, melangkah mantap menuju gerbang. Wajahnya tak asing, tapi bukan pula terlalu dikenal. Namun,
Sorot matanya seakan penuh cerita yang belum sempat diceritakan. "Selamat sore. Apakah benar ini kediaman Ibu Zerelia Ardhana?" tanyanya sopan pada satpam rumah. Aku yang menyaksikan dari kejauhan, berdiri dan turun ke halaman depan. "Benar. Saya Zerelia," jawabku. Dia tersenyum. Senyum yang dalam, penuh respek, tanpa rasa ingin menguasai. "Nama saya Dirga. Dirga Mahardika. Saya, dulu anak buah Pak Ardhana di proyek pertambangan Kalimantan. Saya baru kembali dari luar negeri dan mendengar banyak tentang ibu, termasuk komunitas perempuan yang ibu dirikan. Pertemuan itu menjadi awal dari cerita baru. Dirga bukan hanya cerdas dan berwibawa, tapi ia tahu batas. Ia tidak menyinggung masa laluku, tapi menawarkan peluang kerjasama untuk mendirikan rumah singgah bagi perempuan korban kekerasan di beberapa daerah. "Kalau kamu mau, kita bisa gabungkan yayasanmu dan timku. Kita buat jangkauannya lebih luas," ucap Dirga saat kami bertemu di kantor yayasan seminggu kemudian. Aku tertarik, bukan karena dia laki-laki, tapi karena visinya selaras denganku. Dan pelan-pelan, Dirga menjadi sosok yang mulai mengisi ruang kosong yang dulu kututup rapat. Ia tidak memaksa masuk, hanya berdiri di depan pintu dan menunggu aku membuka sendiri. Namun, hidup tak pernah membiarkan kita benar-benar tenang terlalu lama. Suatu pagi, Reno muncul lagi. Kali ini, bukan untuk memohon, tapi mengancam. "Kalau kamu nikah sama Dirga, aku akan buka semua rahasia keluargamu ke media. Termasuk soal warisan Pak Ardhana yang selama ini orang kira bersih. Padahal, kamu tahu sendiri." Aku berdiri dari kursiku. "Reno, kamu benar-benar putus asa ya? Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku lagi? Kamu salah. Aku bukan Zerelia yang dulu kamu remehkan. Aku sudah berdiri terlalu tinggi untuk kamu jatuhkan. Jangan sombong, Zerelia. Kamu tetap perempuan. Dan perempuan tetap lemah pada akhirnya." Aku menatapnya tajam. Perempuan hanya lemah kalau dia masih mencintai pria yang salah. Dan sayangnya, kamu tidak lagi termasuk dalam hidupku. Aku menemui ayah dan menceritakan semuanya. Pak Ardhana terdiam sejenak, lalu menghela napas. Reno tahu sebagian kecil cerita tentang bisnis lama ayah. Tapi dia tidak tahu bahwa semua itu sudah diselesaikan secara hukum. Kalau dia bicara, itu hanya akan membuatnya makin terlihat bodoh. "Jadi, aku lanjutkan semuanya, yah?" tanyaku. Ayah menatapku dalam. "Zerelia, hidupmu adalah milikmu sekarang. Kamu sudah cukup banyak kehilangan. Jangan biarkan ancaman orang membuat kamu berhenti melangkah. Apalagi kalau langkahmu membawa manfaat untuk banyak orang." Beberapa bulan kemudian, aku dan Dirga meresmikan rumah singgah pertama kami di Jawa Barat. Media meliput, banyak tokoh datang, dan di hari itu, aku berdiri di podium dengan mata berkaca. Hari ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Tentang para perempuan yang bertahan. Tentang anak-anak yang ingin tetap bersekolah. Tentang istri yang ingin selamat dari kekerasan. Dan aku percaya, luka kita hari ini bisa menjadi pelita bagi generasi berikutnya. Tepuk tangan bergemuruh. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat Dirga tersenyum, bangga, bukan karena aku cantik, tapi karena aku kuat. Malam harinya, Dirga menghampiriku di taman belakang. "Zerelia, aku tahu kamu masih menyembuhkan hatimu. Tapi aku juga tahu satu hal, kamu bukan perempuan yang butuh diselamatkan. Kamu perempuan yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau suatu hari kamu ingin disayangi, tanpa perlu disakiti, aku ada di sini." Aku terdiam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku tak berbisik penolakan. Aku hanya tersenyum. Karena kali ini, aku tahu,
Aku tidak mencari cinta, tapi aku pantas mendapatkannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah singgah pertamaku diresmikan bersama Dirga. Hidupku semakin stabil. Aku mulai melihat masa depan dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi ternyata, semesta belum selesai mengukir keadilan untukku. Suatu sore, aku sedang berada di kantor yayasan ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi terasa familiar. Halo. Zerelia, tolong. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Suara di seberang itu. Vela. Aku sempat diam. Jantungku berdetak cepat. Ingin aku tutup telepon itu dan biarkan dia terpuruk seperti aku dulu. Tapi aku bukan seperti mereka. Aku tak akan merendahkan diriku hanya untuk balas menyakiti. Ada apa, Vela? Tanyaku, datar. Aku diusir dari apartemen. Reno, dia selingkuh sama cewek lain. Dan sekarang semua harta yang dia janjikan, semua janji manis, semuanya bohong. Dia bahkan bawa lari tabunganku. Aku cuma punya 1 koper sekarang. Zerelia, aku nggak punya siapa-siapa. Tangisku tak keluar, tapi dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena aku pernah jadi korban dari 2 manusia yang kini saling memakan satu sama lain. Kamu pikir aku bisa simpati setelah semua yang kamu dan Reno lakukan ke aku? Kamu pikir luka-luka yang kalian torehkan bisa sembuh hanya dengan permintaan tolong? Aku nggak minta dimaafin. Aku cuma butuh tempat tinggal sebentar. Sumpah, aku bukan Vela yang dulu. Aku menghela napas. Maaf, Vela. Tapi tidak semua orang layak ditolong untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian, kabar menyebar bahwa Reno sedang diburu polisi. Ia terlibat penipuan proyek fiktif yang menipu puluhan investor, termasuk keluarga-keluarga kaya yang dulu menjadi kolegaku. Salah satunya adalah teman bisnis ayahku sendiri. Pak Ardhana menghampiriku malam itu. Reno akan ditangkap dalam waktu dekat. Polisi minta keteranganmu juga, karena kamu pernah jadi istrinya. Aku mengangguk. Aku siap. Yah, sudah saatnya semua topeng itu dilepas. Hari pemanggilan itu datang. Di kantor kepolisian, aku dipertemukan langsung dengan Reno. Ia terlihat kurus, kusut, dan kehilangan wibawa. Bukan lagi pria yang pernah dengan angkuh membanting pintu rumahku demi wanita lain. Zerelia, katanya lirih. Aku menatapnya lurus, dingin. Aku salah. Aku kehilangan arah. Semua ini salahku. Aku tidak menjawab, hanya diam. Hingga akhirnya dia memohon, berlutut di hadapan polisi dan penyidik. Aku hanya ingin 1 kesempatan terakhir. Zerelia, kalau kamu masih punya hati, tolong aku. Polisi menoleh padaku, seolah menunggu respons. Dan di hadapan semua orang, aku berdiri, tenang, dan berkata, dulu, saat aku memohon agar kamu pulang, kamu memilih pergi. Saat aku hancur, kamu berpesta. Sekarang kamu hancur, dan aku berdiri. Itu bukan karena karma, Reno. Itu karena Tuhan tahu siapa yang layak dipertahankan. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, media mulai memuat berita tentang penangkapan Reno. Foto wajahnya yang dulu tampan kini terpampang lusuh di berbagai portal berita. Sementara itu, Vela ditemukan tinggal di rumah kos kumuh di pinggiran kota, menggadaikan semua perhiasan palsu yang dulu dipamerkan di Instagram. Dulu mereka ingin menguasai hartaku. Sekarang, bahkan harga diri mereka tak tersisa. Dan aku hadir dalam sebuah gala amal besar-besaran bersama Dirga. Di malam itu, aku mengenakan gaun hitam panjang yang elegan. Kamera media memotretku dari berbagai sudut. Semua mata terpaku padaku. Tapi aku hanya menatap satu arah,
ke arah Dirga, yang berdiri mendampingiku, penuh hormat. "Zerelia, kamu makin bercahaya," bisiknya. Aku tersenyum. "Aku nggak bercahaya, Dirga. Aku cuma kembali jadi diriku sendiri." Malam itu, ketika aku berdiri di podium dan menyampaikan pidato kemenangan, terima kasih pada masa lalu yang telah membuatku kuat. Terima kasih pada pengkhianatan yang membuatku bangkit. Dan terima kasih pada diriku sendiri, karena tak pernah menyerah walau semesta sempat menjatuhkanku. Namaku Zerelia. Dan ini bukan akhir cerita. Ini awal dari segalanya. 3 bulan setelah kasus Reno mencuat dan Vela tenggelam dalam kehancuran, hidupku terasa lebih tenang. Aku dan Pak Ardhana semakin dekat. Hubungan kami sebagai ayah dan anak jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Proyek yayasan sosial bersama Dirga pun berkembang pesat. Kami diundang ke berbagai forum internasional, termasuk undangan untuk berbicara di konferensi wanita di London. "Zerelia, ini kesempatan emas," ucap Dirga sambil menunjukkan email undangan resminya. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku sedikit ragu. Meninggalkan Indonesia bahkan hanya untuk 2 minggu membuatku teringat pada luka-luka yang pernah kubawa. Tapi aku sadar, luka bukan untuk ditangisi terus-menerus, melainkan disembuhkan. Dan kini saatnya aku terbang lebih tinggi. Sesampainya di London, aku kagum. Bukan hanya pada kotanya, tapi pada diriku sendiri. Siapa sangka perempuan yang dulu dihina sebagai istri tak berguna, kini berdiri di podium internasional sebagai pembicara utama tentang kemandirian dan kebangkitan perempuan dari pengkhianatan. Setelah presentasi selesai, aku dikerubungi banyak peserta dan media. Tapi satu sosok tiba-tiba menghampiriku. Wajah yang familiar. Zerelia. Suaranya membuat tubuhku membeku sesaat. "Davin?" Gumamku tak percaya. "Davin, cinta pertamaku di masa kuliah. Pria yang dulu selalu hadir saat aku terpuruk, tapi harus kulepas demi menikahi Reno, karena dijodohkan Pak Ardhana. Dia kini tampak dewasa, elegan, dan masih memiliki tatapan yang sama. Tatapan yang dulu selalu membuatku merasa dihargai. Aku lihat namamu di brosur konferensi ini. Aku sempat ragu, tapi ternyata benar. Ini kamu." Kami duduk di kafe kecil di pinggir Sungai Thames. Aku menceritakan kehidupanku secara singkat. Dan Davin? Ia tak berubah. Tetap pendengar yang baik. Tapi kini ia juga menjadi seorang CEO perusahaan startup teknologi di Eropa. "Aku pernah cari kabar kamu dulu, tapi waktu itu kamu sudah menikah," ucapnya pelan. Aku mengangguk. "Ya, dan sekarang sudah tidak lagi." Kalau begitu, mungkin semesta memang baru mempertemukan kita di waktu yang tepat. Sekembalinya ke Indonesia, pikiranku masih tersisa di London. Bukan karena tempatnya, tapi karena Davin. Dia mengajakku untuk kerja sama proyek pemberdayaan perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga, dengan dukungan teknologi serta jejaring internasional. Namun kabar dari Jakarta datang membawa kabut gelap. Vela koma. Dia ditemukan overdosis di kamar kosnya. Tak ada keluarga yang mengurus. Bahkan Reno tak bisa karena masih di dalam tahanan. Dan anehnya, rumah sakit menghubungiku karena aku satu-satunya kontak yang mereka temukan dari berkas lamanya. "Dia menyebut namamu terakhir kali sebelum tak sadarkan diri," kata perawat. Aku datang. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu bagaimana rasanya terbaring sendirian tanpa siapapun peduli. Kulihat Vela, terbaring lemah. Wajahnya jauh dari glamor. Napasnya tersengal. Tapi saat aku genggam tangannya, matanya terbuka perlahan. "Zerelia, maaf. Aku hanya diam. Aku pikir aku menang saat berhasil ambil Reno darimu. Tapi ternyata, aku cuma numpang lewat di neraka yang kamu sudah keluar lebih dulu." Air matanya mengalir.
Tapi kali ini, aku tak membalas dengan kemarahan. Aku nggak akan balas kamu dengan apapun, Vel. Karena hidup sudah cukup adil menampar kamu tanpa perlu tanganku ikut bergerak. Beberapa hari kemudian, Vella meninggal dunia. Aku tidak menangis. Tapi aku datang ke pemakamannya. Bukan karena kami pernah dekat. Tapi karena aku pernah membencinya begitu dalam. Dan kini aku sudah merelakannya. Setahun berlalu. Aku dan Davin kini resmi bermitra dalam bisnis sosial. Kami membuka cabang baru di Singapura, Thailand, dan bahkan rencana ekspansi ke Eropa. Dan pada malam gala ulang tahun yayasanku yang ketiga, saat semua mata tertuju pada panggung utama, Davin berdiri di hadapanku, membawa kotak kecil berisi cincin berlian sederhana. Zerelia, dulu aku pernah kehilanganmu, tapi kali ini, kalau kamu izinkan, aku ingin jadi rumah terakhirmu, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi berjalan bersamamu. Aku tersenyum. Pak Ardhana menatapku penuh haru dari meja tamu. Kalau Tuhan memberi kesempatan kedua, kenapa harus takut melangkah? Dan malam itu, semua luka akhirnya luruh. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku memenangkannya dengan harga diri, martabat, dan kesuksesan. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan damai. Angin sejuk menerobos dari jendela balkon apartemenku yang menghadap ke taman kota. Sejak resmi bertunangan dengan Davin, hari-hariku dipenuhi harapan. Ayahku, Pak Ardhana, menjadi pendukung utama kebahagiaanku. Kami sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kecil yang rencananya akan digelar di tepi danau pribadi milik keluarga Davin di Lembang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari sebelum jadwal fitting gaun pengantin, asistanku berlari ke ruang kerja dengan wajah panik. Bu Zerelia, ada seseorang di luar. Dia bilang namanya Reno. Jantungku serasa berhenti berdetak. Reno, aku berjalan ke lobi dengan langkah tegas. Dan di sanalah dia, Reno, pria yang dulu kusebut suami, yang tega menusukku dari belakang demi harta, cinta palsu, dan ambisi picik. Dia tampak kurus, rambutnya tak serapi dulu, kulitnya lebih gelap, wajahnya lebih tirus. Tapi sorot matanya masih sama, penuh manipulasi. Zerel, katanya lirih. Aku hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi, aku cuma ingin bicara sebentar. 5 menit saja. Aku menimbang. Lalu mengangguk. 5 menit. Tidak lebih. Kami duduk di ruangan kecil. Reno terlihat gelisah. Tangannya gemetar. Ia membuka jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah surat. Aku sudah baca surat dari Vella yang ditinggalkannya sebelum meninggal. Dia bilang, semua ini karma. Tapi kamu satu-satunya yang masih punya hati. Kamu bahkan datang ke pemakamannya. Aku menahan emosi. Aku nggak datang karena masih peduli, Ren. Aku datang karena aku sudah selesai dengan semua dendam. Kamu bukan siapa-siapa lagi buatku. Dia mengangguk, tapi ucapannya selanjutnya membuatku kaget. Zerel, aku sakit. Aku divoniskan kanker pankreas stadium 3. Hidupku tinggal hitungan bulan. Aku menatapnya lekat-lekat. Tak ada air mata yang keluar dariku. Hanya sebuah pertanyaan. Dan kamu pikir aku harus merasa kasihan? Aku cuma ingin minta maaf. Dari lubuk hati terdalam. Aku nggak minta uang. Nggak minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesal. Setiap hari di penjara, aku dihantui wajahmu. Dan sekarang, aku dihantui waktu yang makin menipis. Aku menghela napas panjang. Maaf itu cuma layak dikasih ke orang yang tulus sejak awal. Kamu bukan. Tapi aku bukan Tuhan. Jadi, kalau kamu butuh maaf, aku beri. Tapi bukan untuk kamu.
Untuk diriku sendiri. Supaya aku bebas sepenuhnya. Reno menangis. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar hancur. Tapi aku tak tersentuh. Sekarang pergi. Aku punya kehidupan yang harus kujalani. Malamnya, aku berbincang dengan Pak Ardhana di teras rumah. Ayah tahu Reno datang, ucap ayah sambil menyeruput teh. Aku terdiam sejenak. Ayah marah. Tidak. Ayah bangga. Kamu menang, bukan dengan membalas, tapi dengan melepaskan. Aku memeluk ayah. Sosok yang dulu kuragukan, kini adalah tiang terkuat dalam hidupku. 3 minggu kemudian, pernikahanku dengan Davin berlangsung sederhana, penuh kehangatan. Di antara tamu-tamu yang hadir, ada beberapa wanita yang dulunya pernah menjadi korban seperti aku. Kini mereka mengenakan seragam putih dengan bros berbentuk bunga phoenix, lambang bangkit dari abu keterpurukan. Saat aku melangkah menyusuri altar kecil dengan gaun putih dan bunga di tangan, hatiku terasa ringan. Aku tidak hanya sedang menikahi seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tapi aku juga sedang mengubur masa laluku untuk terakhir kalinya. Dan ketika Davin menggenggam tanganku dan berkata, "Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah sendiri lagi," aku tahu bahwa Tuhan akhirnya memberiku keadilan yang sempurna. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mendapat kabar. Reno meninggal dunia. Tanpa keluarga, tanpa warisan, tanpa nama baik. Aku tidak datang ke pemakamannya. Tidak seperti saat Vela pergi. Tapi aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit senja. Semoga kamu menemukan kedamaian yang tak pernah kamu cari selama hidupmu. Gumamku pelan. Zerelia telah menutup babak luka. Dan kini ia membuka lembaran baru. Lembaran yang penuh cinta, kekuatan, dan kemenangan sebagai perempuan yang tak bisa lagi diremehkan. Sudah 2 bulan aku menyandang nama baru. Nyonya Zerelia Ardhana Putri Davin. Hidupku kini jauh dari keributan, dari intrik keluarga yang beracun, dan dari pria yang mengkhianatiku. Tapi seperti kata ayahku, masa lalu selalu tahu jalan pulang jika tidak dikunci rapat. Suatu pagi, saat aku dan Davin sedang menikmati sarapan di balkon, telepon rumah berdering. "Bu Zerelia, maaf mengganggu. Saya perwakilan dari Notaris Hendra Wijaya. Ada wasiat yang perlu segera Ibu baca. Ini berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Reno Arya Putra." Aku hampir tersedak. "Reno? Wasiat? Maaf, apa saya tidak salah dengar? Reno meninggalkan wasiat untuk saya." "Benar, Bu. Nama Ibu tercantum di dalam dokumen. Kami mohon Ibu datang ke kantor notaris hari ini atau besok." Davin menggenggam tanganku. "Kamu nggak harus pergi kalau nggak siap," katanya. Tapi aku tahu, aku harus menuntaskan semuanya, sampai ke akar paling dalam dari luka yang pernah ditorehkan Reno. Di kantor notaris, aku duduk di depan Notaris Hendra. Di meja, ada sebuah kotak kayu kecil dan amplop putih. Notaris membuka dokumen, lalu memulai. Almarhum Reno meninggalkan surat ini seminggu sebelum meninggal. Isinya adalah pernyataan terakhir serta pemberian harta yang ia sembunyikan, termasuk properti atas nama Vela. Aku mengernyit. Properti. Notaris menyerahkan selembar surat tanah dan rekening bank atas nama Vela, dengan Reno sebagai kuasa penuh. Seluruhnya dialihkan ke Ibu Zerelia, disertai catatan pribadi dari beliau. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan Reno goyah, tapi masih bisa dibaca. "Zerelia, aku tahu, tak ada kata maaf yang cukup. Tapi ini hartamu yang sebenarnya. Ini adalah warisan dari bisnis kecil yang dulu kita bangun diam-diam saat baru menikah. Aku jual dan alihkan semuanya ke Vela, tanpa sepengetahuanmu. Karena aku rakus. Aku tahu kau bukan tipe wanita yang akan mengemis kembali.
Tapi aku ingin kau tahu, semua ini bukan dari niat baikku. Ini dari rasa bersalah yang membunuhku setiap hari. Lakukan apapun yang kamu mau dengan ini. Tapi jangan lupakan satu hal. Kamu wanita paling tangguh yang pernah aku kenal. Kamu menang. Zerelia. Kamu menang. Aku menggenggam surat itu erat. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, kebenaran yang kusebut mustahil terungkap. Pulang dengan luka yang pulih. Di dalam mobil, aku hanya diam. Davin tak banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tanganku, memberi ruang agar aku bisa berdamai dengan kenangan. Davin, bisikku pelan. Tahu nggak, hatiku nggak bergetar sedikit pun saat dengar nama Reno. Aku kira aku akan marah, atau sakit, atau kecewa. Tapi sekarang, yang aku rasakan cuma lega. Davin tersenyum. Karena kamu sudah benar-benar bebas. Zerel. Bebas. Hadiah untuk masa depan. Sebulan setelah menerima warisan itu, aku menjual seluruh aset tersebut, termasuk rumah mewah yang dulu disembunyikan Reno dan Vela. Hasilnya, aku dirikan sebuah yayasan atas nama Zerelia Foundation. Misi yayasan ini sederhana, menolong wanita yang disia-siakan, dikhianati, dan ditinggalkan oleh pria yang tak tahu arti cinta sejati. Dan lucunya, beberapa donatur yang mendukung adalah para wanita yang dulu pernah hampir jadi korban Reno. Karma kadang lucu cara kerjanya. Penutup yang membuka awal. Sore itu, aku duduk di halaman rumah bersama ayah. Langit oranye keemasan. Burung-burung kembali ke sarangnya. Dan aku sedang mengajukan izin pada ayah untuk satu langkah penting lagi dalam hidupku. Ayah, aku dan Davin mau adopsi anak perempuan dari yayasan. Usianya 8 tahun. Namanya Naila. Ibunya dulu juga korban perselingkuhan dan meninggal karena tekanan. Ayah menatapku dengan mata berkaca. Kamu luar biasa. Nak, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu, tapi juga menyembuhkan hidup orang lain. Aku tersenyum. Zerelia bukan lagi nama perempuan yang pernah dikhianati. Aku adalah perwujudan dari luka yang berubah jadi kekuatan. Dari tangis yang menjadi gerakan. Dari kisah kelam menjadi cahaya. 2 bulan sudah sejak aku mendirikan Zerelia Foundation, yayasan yang kubangun dari hasil penjualan aset Reno dan Vela. Hidupku mulai terasa damai. Naila, anak angkat kami, mulai tersenyum ceria seperti anak kecil pada umumnya. Davin menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Dan aku, untuk pertama kalinya merasa benar-benar utuh. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, aku menerima surat dari seorang pengacara. Amplop coklat tua itu mencantumkan nama pengirim, Yosef Arya Putra, adik tiri Reno. Aku mengernyit, mencoba mengingat. Nama itu memang pernah disebut Reno dulu, tapi tak pernah jadi pembicaraan penting. Mereka memang tak akrab, bahkan dikabarkan saling menjauh karena perbedaan prinsip hidup. Yosef memilih jalur hukum, Reno jalur licik. Surat itu bukan ucapan bela sungkawa. Isinya, tuntutan. Hak kami atas warisan Reno dan Vela. Yosef menggugat atas nama keluarga besar Arya Putra, mengklaim bahwa harta peninggalan Reno dan Vela tidak sepenuhnya milikku. Ia menyebut bahwa properti dan tabungan itu dibangun dari warisan awal yang Reno terima dari orang tua mereka, yang artinya, ia merasa berhak atas sebagian dari total warisan. Tak cukup dengan surat, Yosef bahkan berani datang langsung ke rumah, menggedor pagar depan dengan 2 pengacara di belakangnya. Aku membuka pintu gerbang, ditemani Davin dan 2 staf yayasan. Zerelia Ardhana Putri. Yosef membuka percakapan dengan nada sombong. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milik keluarga Arya Putra. Aku menatapnya tenang. Reno sendiri yang menyerahkan semuanya padaku. Bahkan dalam surat wasiatnya,
Ia mengakui kesalahan dan mewariskan seluruhnya tanpa paksaan. Yosef tertawa sinis. Itu wasiat penuh rasa bersalah. Dan itu bisa digugat. Kau pikir kau bisa hidup bahagia di atas nama keluarga kami tanpa perlawanan? Davin maju. Silakan gugat. Tapi jangan harap kau bisa menang hanya dengan omong kosong. Strategi balik serang. Aku tak tinggal diam. Bersama pengacaraku, kami menggali lebih dalam soal asal-usul harta tersebut. Dari akta, surat jual beli, hingga catatan rekening. Semuanya menunjukkan bahwa aset-aset itu adalah hasil kerja Reno dan Vella setelah ia menikah denganku. Sebagian bahkan dari usaha kecilku yang dulu aku bangun sendiri diam-diam saat Reno tak peduli. Dan saat kami membuka file lama dari komputer Reno yang diam-diam aku simpan, aku menemukan video pengakuan Reno yang tak pernah ku ketahui. Aku memang menjual semua milik Zerelia. Aku dan Vella pakai uang itu buat hidup enak. Tapi, aku takut. Kalau suatu hari dia tahu, dia pasti akan membakar hidupku. Dan kutukan itu akan nyata. Aku menatap layar laptop. Perasaan bercampur aduk. Ini akan menjadi senjata terakhir, bisikku. Sidang terbuka. Kemenangan yang tak terbantahkan. Hari persidangan itu ramai. Media mulai mencium aroma drama. Judul-judul headline mulai muncul. Janda mantan bos terseret kasus warisan keluarga Arya Putra. Yayasan sosial terancam gulung tikar karena gugatan keluarga. Tapi semua itu tak membuatku gentar. Di ruang sidang, aku maju sendiri. Dengan tenang, aku menyerahkan video pengakuan Reno, seluruh bukti tertulis, dan pernyataan legal dari notaris Hendra. Yosef kehilangan kata. Bahkan hakim hanya perlu waktu 20 menit untuk mengetuk palu. Gugatan ditolak. Hak milik tetap pada Zerelia Ardhana Putri. Aku menang lagi. Usai sidang, Yosef menghampiriku. Kali ini tanpa arogansi. Kau wanita yang berbahaya, Zerelia. Aku tersenyum tipis. Aku cuma wanita yang gak suka ditindas. Reno sudah pernah mencoba. Vella juga. Dan sekarang kamu. Tapi lihat, aku masih berdiri. Yosef tak bisa berkata-kata. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga Arya Putra tunduk padaku. Malam itu, di ruang tamu, aku peluk Naila erat. Kalau kamu besar nanti, jangan jadi wanita yang mudah dikasihani. Ya, jadilah perempuan yang bikin semua orang segan karena keberanianmu. Dia mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Davin mendekat, mencium keningku. Kamu tahu nggak, sayang? Kamu bukan cuma istri hebat. Kamu legenda hidup. Aku menatapnya sambil tertawa kecil. Dan legenda ini baru saja mulai menulis babak barunya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan saat aku dan Naila duduk di taman belakang rumah. Semilir angin membawa aroma teh melati yang baru kuseduh. Naila, dengan rambut yang sudah semakin panjang, sedang mewarnai gambar istana dan keluarga di buku gambarnya. Bu, kalau Naila punya ibu kandung, dia orang jahat, ya? Tanyanya polos, membuat hatiku tercekat. Aku memandang wajah mungil itu. Aku tak pernah mengajarkan kebencian, hanya menjelaskan kebenaran dengan sederhana. Bahwa Naila adalah anak yang kuat, dan dititipkan Tuhan padaku karena cinta yang besar. Belum sempat ku jawab, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Zerelia Ardhana Putri? Suara seorang perempuan di ujung telepon. Nadanya tenang, tapi menyimpan tekanan misterius. Iya, ini saya. Saya, ibu kandung Naila. Saya ingin bertemu. Pertemuan tak terduga. Tempat pertemuan ditentukan di sebuah kafe kecil di sudut kota. Aku datang sendiri. Wanita itu, bernama Rania, berdiri dari kursinya saat aku datang,
Tubuhnya tinggi semampai, mengenakan kerudung hitam polos dan wajah yang sayu. "Aku tahu, kamu pasti benci aku," ucapnya pelan. Aku duduk dengan tenang. Tatapanku tetap fokus. "Aku tidak benci. Tapi aku butuh alasan. Kenapa kau tinggalkan Naila? Dan kenapa sekarang muncul lagi?" Rania terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai bercerita. Kisah luka yang terpendam. Ternyata Rania bukan sekadar wanita yang menelantarkan anaknya. Ia korban dari jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan suaminya sendiri, ayah biologis Naila, yang kini telah meninggal dunia karena kasus kriminal. "Aku dibuang seperti sampah setelah melahirkan Naila. Rumah sakit itu, yang kamu datangi dulu, adalah satu-satunya tempat aku bisa melahirkan secara aman. Tapi aku dipaksa menandatangani surat pengalihan hak asuh, dan setelah itu, aku kabur." Air matanya mulai jatuh. "Aku cari Naila kemana-mana. Sampai akhirnya aku dengar tentang Zerelia, wanita yang menyelamatkan dan merawat anakku." Aku diam. Hati ini campur aduk. Ada marah, iba, dan rasa takut akan masa depan Naila. "Aku nggak minta dia dikembalikan," lanjut Rania cepat. "Aku cuma ingin tahu, apa dia bahagia?" Ujian hati seorang ibu. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu aku bicara dengan Davin, ayahku Pak Ardhana, bahkan sempat menatap langit sambil berdoa. "Apa ini ujian, Tuhan? Setelah semua luka dan pertarungan, kini kau beri aku pilihan yang lebih sulit dari semuanya." Paginya aku memutuskan untuk mempertemukan Naila dan Rania. Tapi bukan sebagai ibu kandung. Aku hanya bilang bahwa Rania adalah teman lama yang ingin mengenal Naila. Kami mengatur makan siang bersama. Saat pertemuan itu, Naila terlihat canggung tapi tetap sopan. Rania menahan air mata melihat putri kecilnya tumbuh menjadi anak yang pintar dan manis. Namun ketika Naila memelukku di akhir pertemuan dan berkata, "Aku sayang Bunda Zerelia," aku tahu hatinya sudah memilih. Rahasia yang tak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rania kembali. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa dokumen warisan dari mendiang ibunya yang ternyata keturunan bangsawan dari keluarga tua di luar negeri. Rania adalah anak tunggal, dan sekarang, Naila adalah satu-satunya pewaris sah. Warisan itu besar. Bahkan nilainya melampaui harta Reno dan Vela yang dulu kusita. Tapi syaratnya hanya satu, Naila harus diakui sebagai cucu kandung secara hukum. Aku bingung. "Aku ingin Naila tetap bersamamu," kata Rania lirih. "Tapi jika nanti dia tahu siapa aku sebenarnya, dan kenapa dia punya darah bangsawan, aku harap kamu tak membenciku." Aku memandangnya dalam. Hati seorang ibu kandung dan ibu angkat kini berdiri dalam dilema yang sama. Sama-sama mencintai, tapi tak bisa memiliki sepenuhnya. Malam itu aku menulis di jurnal harian yang selama ini jadi tempatku meluapkan semua perasaan. Harta bisa diperebutkan, tahta bisa diwariskan, tapi cinta seorang ibu tak bisa diukur dari darah atau hukum. Aku akan jaga Naila, bukan karena aku yang melahirkannya, tapi karena aku yang memilih untuk mencintainya setiap hari. Dan untuk pertama kalinya, aku memandangi Naila dalam tidurnya dengan sedikit takut. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut jika suatu saat dia sendiri yang memilih untuk mencari kebenaran dan meninggalkan pelukan yang selama ini kusebut rumah. Tamat.